Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nailul Istiqomah. Saya dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Saya berasal dari Bangkalan. Kali ini saya akan berorasi dari tema implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal yaitu UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. UKT merupakan besaran biaya kuliah yang wajib dibayarkan oleh mahasiswa di setiap semesternya. Setelah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2004 tentang standar satuan biaya operasional, banyak perguruan tinggi yang berstatus PTN mengalami kelonjakan atas biaya uang kuliah tunggal yaitu UKT. Naiknya biaya uang kuliah tunggal di berbagai perguruan tinggi memicu perdebatan sengit tentang masa depan pendidikan tinggi di Indonesia. Di satu sisi, kenaikan biaya UKT memunculkan kekhawatiran akan semakin sulitnya akses pendidikan bagi masyarakat dari golongan ekonomi ke bawah. Implikasi dari kenaikan UKT terhadap pendidikan tinggi ke depannya memiliki dua sisi. Yang pertama yakni kenaikan UKT ini berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Dana tambahan yang diperoleh perguruan tinggi dapat dilokasikan untuk memenuhi kebutuhan operasional kampus, meningkatkan kualitas pengajar dengan mendatangkan dosen-dosen yang berkualitas, dan untuk pengembangan infrastruktur yang memadai dalam hal ini dapat meningkatkan daya saing antar perguruan tinggi dan melahirkan lulusan yang lebih kompeten serta siap memasuki dunia kerja. Di sisi lain, kenaikan UKT ini sangat beresiko semakin meningkat kesenjangan pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Bagi mahasiswa dan calon mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan perekonomian menengah ke bawah, kenaikan UKT akan menjadi beban berat yang sulit ditanggung. Akibatnya banyak mahasiswa dan calon mahasiswa yang terpaksa putus kuliah dan mengubur impian mereka untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi atau memilih perguruan tinggi dengan biaya yang lebih rendah, meski kualitasnya mungkin kurang memadai. Dengan adanya fenomena ini dapat mengancam akses pendidikan bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah dan memperburuk ketimpangan sosial yang ada di Indonesia. Fenomena ini sangat memprihatinkan, mengingat pendidikan tinggi merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas. Ketika akses terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas hanya terpusat pada segelintir masyarakat yang secara ekonomi termasuk mampu, maka kesenjangan sosial akan semakin buruk dan mobilitas vertikal melalui pendidikan akan semakin terhambat. Namun di satu sisi yang lain, kita juga tidak dapat menutup mata terhadap kebutuhan perguruan tinggi akan suntikan dana yang memadai. Tetapi membebankan tanggung jawab pembiayaan pendidikan kepada mahasiswa bukanlah sebuah solusi untuk waktu berkelanjutan. Pemerintah sebagai pemegang pengendali kebijakan memiliki tanggung jawab untuk semua golongan masyarakat. Tidak hanya pada golongan tertentu saja yang diuntungkan dan golongan lainnya malah merasa tercekik atas dampak dari kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki haknya masing-masing, hak yang sama untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas. Cukup sekian orasi yang dapat saya sampaikan dengan tema implikasi ekonomi
dan sosial dari uang kuliah tunggal yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Saya Nailul Istiqomah undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.